Kita nggak bisa nge-compare antara laki-laki dan perempuan dari satu value yang sama. Gue bisa tantang semua penonton yang misalnya yang nonton di sini. Kalau misalnya lu berumah tangga semuanya, ya bilang aja, ya udah gue yang kerja, suami yang di rumah, gue masih siap. Yeah. Dia bilang di perusahaannya itu, cewek-ceweknya itu banyak yang udah umur 28, 29 tapi belum punya pasangan gitu. Karena ya itu standarisasinya tuh mulai tinggi gitu. Kalau gue mau dapat pasangan ya harus yang lebih dari gue lah gitu. Gue khawatir itu narasi ini membesar. Dan banyak yang mengikuti. Oh kita nggak butuh laki-laki, kita nggak butuh ini, nggak butuh super mereka gitu. Itu pemikiran yang salah. Kalau misalnya ada orang ngikutin, dia ngikutin nggak ada mikir yang lain-lain gitu, udah mikir itu aja. Karena aku kayak ngerasa kok makin banyak perempuan-perempuan yang ngerasa independen dan lain-lain. Akhirnya takutnya narasi ini semakin membesar dan orang merasa benar gitu. Iya betul. Padahal fitrahnya baik lagi teman-teman, bahwa rijalu qawamun 'alan nisa, laki-laki itu ada pemimpin bagi perempuan. Halo, saya Felix. Jangan lupa nonton Arah Balik Podcast hanya di SK Group ID. Selamat menyaksikan. Radit nyatet, ya kan? Oh iya. Ya kan? Dia kan gitu kan? Suka nyatet, emang sih. Dah. Oke. Yap, balik lagi bersama gua Kavin Hudan, di hot. Sabar, ulang. 1, 2, 3. Bar. Oke, udah ya. 1, 2, 3. Oke, balik lagi bersama gue Kavin Hudan sebagai host podcast Arah Balik. Kali ini kita udah berada di Arah Balik Season 2. Kenapa Season 2? Karena udah... Alasan atau apa nih? Sebenarnya karena ini bang, atau karena orangnya tinggal 2? Itu bisa jadi juga. Kalau cocok lagi iya juga ya. Orangnya tinggal 2 sekarang. Kemana yang satunya? Tapi ada judulnya nih. Kamu ngapain kamu? Season 2 tagline-nya Don't be scam. Don't be scam. Iya, don't be scam. Scam. Don't be scam. Karena si beliau hilang dan dia sering ngomong scam kan. Jadi kita aja don't be scam gitu. Terus kenapa season 2? Karena season 1 kayak kan udah 10 episode gitu. Kayaknya udah genap gitu lah untuk dijadiin season 1, kayaknya udah cukup gitu. Walaupun di episode terakhir itu kita masih ada part 2-nya sebenarnya gitu. Tapi nanti bisa kita tambahin. Bohong. Tapi gue mau nanya dulu kabar masak gimana bang? 6 Alhamdulillah. bulan ini gitu. Apa yang lu kerjain atau apa ini perasaan lu gimana Alhamdulillah. Mungkin yang pertama ini ya suasana kita. Ya, benar bang. Suasana baru, tempat yang baru. Ya. Kemarin mungkin dark banget ya, gelap. Iya itu gitu ada ya. komennya gelap banget. Iya gelap banget. Backgroundnya juga ya. Kita bisa berjalan apa adanya kemarin. Sekarang kita berjalan lagi, kita ini coba di suasana baru dan semoga ini bisa jadi ini ya, bisa jadi harapan baru kita ya. Amin. Ini. Kabarnya baik. Kuliahnya? Project kuliah. Doain ya, sedikit lagi ya. Kira-kira tahun ini? Ya, wajib lah. Wajib tahun ini ya. Tinggal sebulan 2 bulan lagi insyaallah. Oke, untuk fun fact-nya Bang Asef ini sekarang lagi menempuh S2 ya Bang ya? Iya. Itu apa? Ngambil apa Bang? Ngambil STLR 1 sama enggak S2 gue. S2 lo ngambil apa? Kalau S1 kan ini kan sipil kan? Sama. Teknik sipil. S2 Sekarang juga. S2-nya juga teknik Ya, sipil, teknik tapi lebih ke mana? geotechnical engineering. Tahun ini insya Allah lulus, udah pasti lulus ya, udah wajib ya. Wajib harus lah. Lulus ya. Kira-kira bulan apa? Ya, Targetnya? Target bulan Mei. Bulan Mei. Oke, Mei, semoga Allah lancarin lah ya. Amin. Kuliah baik, project gimana Bang? Kuliah baik, project kita alhamdulillah kita lagi ada running project. Kemarin yang udah beberapa yang lalu, sekarang itu bersama nggak apa-apa ya sebut aja Terang Kids. Bersama Terang Kids itu kita bikin project platform LMS pendidikan berbasis web, tapi sistemnya kita kemas menarik gamification. Jadi kayak anak-anak main game, nanti ada level-levelnya, nanti ada pulau-pulaunya. Mereka belajar tentang Islam dari awal sampai selesai
dan itu terpadu dalam satu web dalam bentuk game, ada quiz-quiznya, ada rank-ranknya. Wow. Banyak. Itu kayaknya seru sih bakal buat anak-anak ya. Tapi apakah itu modulnya tuh Islam aja atau kayak ada ilmu Iya, umum? betul Islam. Ini khusus berarti, yang khusus ini Islam. khusus Kali ini untuk agama pendidikan Islam gitu untuk anak-anak. Oke, itu dari Bang Askaf. Kita lanjut ke Kalau antum podcastnya. gimana? Kan harus ditanya lah. Masa dari sisi aku aja. Antum gimana? Kuliahnya kan udah 6 bulan kan. Mana tahu sekarang udah di luar negeri. Udah kemana? Soalnya nggak kelihatan guys. 6 bulan nggak kelihatan. Jangan nervous lah. Mentang-mentang ada yang nonton. Biasanya Oh iya, ada yang kali ini nonton. ada kameramennya guys. Kali ini ada kameramen video ini kali Bang videonya. Enggak bertiga aja gitu. Kali ini ada orang backgroundnya tuh, background people, backscreen people-nya. Nah, balik ke topik. Oke. Kita mau mulai topik ini dengan topik independent woman, Bang. Atau wanita karir lah. Ini kenapa kita bahas topik ini? Karena ini beranjak dari keresahan mungkin banyaknya ya, saking banyaknya atau namanya impulsif ya. Banyak gitu yang menjadi wanita-wanita karir dan orang tuh banyak yang mempermasalahkan atau ada yang pro, ada yang kontra gitu. Dan ini juga didukung dengan konten lu juga yang ngebahas tentang wanita karir gitu. Kenapa ada wanita karir, kenapa ada independent yang woman kemarin. yang kemarin itu Yang di oke. postingan lu. Dan gue ngelihat komennya tuh kayak ini tuh kayak relate banget gitu, menarik banget gitu. Sampai ku temukan caraku untuk lupakanmu pergi dan hidup mati rasa. Pasti Tujuan kontennya kan ya simple sih. Tujuan konten itu nyari engage, itu pasti Iya. ya. Nyari engage yang orang-orang relate. Tapi sebelumnya apa sih maksudnya kalau pandangan lu independent woman tuh apa sih maksudnya? Dia tuh apa Enggak, intinya independent woman itu kayak definisinya? orang perempuan yang ngerasa kayak dia udah bisa menghidupi Dirinya sendiri. gitu ya, udah kayak mandiri gitu-gitu dan ya ngerasa dia nggak butuh, dalam tanda kutip nggak butuh support dari laki-laki. Nah itu label yang ada di otakku ya. Ini menurut keyakinan saya gitu ya. Kalau kata Panji kan gitu. Iya, menurut ya. Biar nggak ada yang nyerang. Oke. Terus kenapa akhirnya lu speak up di sosial media tuh seperti itu? Agaknya kayak ini kan konten kita kan arah balik ini kita berusaha melalui obrolan kita Iya. ya kan, obrolan kita tuh kayak ya kembalilah Back to fitrah back to ya. fitrah back to lah fitrah. gitu maksudnya. Jadi jangan sampai narasi-narasi yang terjadi di sosial media di mana-mana tuh kayak independent woman. Oh iya ya, kita ternyata independent woman gitu-gitu kan. Padahal kan nggak bisa. Menurut lo misalnya yang lo lihat, kalau misalnya independent woman itu berkata independen dia bisa tanpa laki-laki gitu ya, sebenarnya dari dulu laki-laki itu udah independen. Oke. Iya kan, Iya, kalau betul. kita mau meng-compare, padahal ini nggak bisa di-compare sebenarnya. Kuncinya sih di situ nanti. Pada akhirnya kita akan bahas ujung daripada pembahasan ini adalah kita nggak bisa nge-compare antara laki-laki dan perempuan dari satu value yang sama, karena keduanya punya value Posisi yang masing-masing, iya, punya ya. porsinya masing-masing, gitu. Berarti kalau balik kayak back to fitrah, lu coba untuk membuat apa yang terjadi di sosial media ini untuk kembali kepada fitrahnya kan ya. Iya, obrolan kita ini. Tapi emang sesuai sih kayak sebagai maksudnya pernah belajar Al-Quran gitu, di Al-Quran juga udah jelas gitu kalau laki-laki adalah qawam ya kan. Iya. Arijalu qawwamun 'ala nisa. Hai. Kalau dari sisi Al-Quran juga emang kita udah di highlight gitu, laki-laki sebagai qawam dan Iya. perempuan sebagai ininya. Tapi sekarang kan udah makin banyak gitu ya wanita independen gitu. Nah itu bisa jadi sih menurut aku kenapa perempuan-perempuan, menurut aku ya lagi-lagi ya, aku juga nggak baca secara detail datanya, makanya kenapa di konten itu aku bertanya kan, bertanya. tanya itu aku bukan ngasih state, karena aku kayak ngerasa kok makin banyak perempuan-perempuan banyak kan? yang ngerasa independen dan lain-lain. Padahal menurut aku tuh kalau secara rasa-rasa feel aja ya, itu kayak ada rasa kecewa sama mungkin masa lalunya, apakah itu orang tua laki-lakinya yang mungkin nggak bisa nge-provide di keluarganya, Ya. atau dia pernah kenal laki-laki dan dia pernah mempercayakan perasaannya sama seorang laki-laki dan dia ditelantarkan bahasa atau ditinggalin gitu misalnya ya. Jadi rasa sakit itu mungkin yang ngebuat perempuan-perempuan, sebagian perempuan ini nge-speak bahwa mereka adalah independent woman gitu. Oke, betul. Tapi gue akhirnya kan dari konten lu itu kan memunculkan komen kan yang Iya.
bilang kalau dia sebenarnya itu kayak terpaksa aja gitu. Betul. Kalau emang ada laki-laki yang nge-provide, dia mau gitu di provider juga gitu kan. Ternyata kan dari pertanyaan lu kan jawabannya itu kan seperti itu gitu. Bener. Jadi sebenarnya independent woman ini bagi dia terpaksa aja gitu. Terpaksa, benar. Nah itu tadi yang gue bilang, satu ya tadi karena karena rasa kecewa. Jadi sebenarnya itu perempuan ini juga ngerasa capek sih kerja, jujur-jujur aja gitu. Karena emang bukan fitrahnya. Ya kalau misalnya ini simple ya, gue bisa tantang semua penonton, yang misalnya yang nonton di sini. Gitu. Kalau misalnya lu berumah tangga semuanya, ya bilang aja. Ya udah gue yang kerja, suami yang di rumah. Gue masih siap. Betul ya, gitu ya. Misalnya deal ya, lu nafkahi gue ya, misalnya gitu ya. Kalau kita nggak berbicara soal fitrah atau hukum dari Islam ya misalnya, ya silakan, pasti nggak mau. Ya bener sih. Pasti nggak mau dalam lubuk hatinya. Enggak, gue bukan, kerjaan gue bukan itu. Maksudnya tanggung jawab gue bukan untuk kerja. Pasti gitu. kesel juga Pasti ngeliat kesel, ngeliat cowoknya diem. Malah dia yang nafkahin Betul, gitu ya. pasti. Nah kalau misalnya emang dia ngerasa independen, coba kalau misalnya mau. Sedangkan yang independen aja ketika dia berkomentar ataupun berdiskusi dengan orang-orang itu, dia bilang dia harus nyari yang setara. Lah. Tapi katanya udah independen, gitu loh maksudnya. Iya, itu juga jadi satu hal yang benar-benar gue kan dari konten itu gue tanya kan ke temen gue yang di kampus itu yang udah magang dia. Dia tuh juga punya keresahan yang sama bang. Ketika gue kan ngeliat dia kayak dia mandiri banget gitu, apa-apa dapet semua gitu, dia bisa kerjain itu, dia bisa magang dapat hasil uang sendiri gitu. Oh my god, wow. Dia bilang di perusahaannya itu cewek-ceweknya itu banyak yang udah umur 28, 29 tapi belum punya pasangan gitu. Karena ya itu standarisasinya tuh mulai tinggi gitu. Kalau gue mau dapat pasangan ya harus yang lebih dari gue lah gitu. Betul. Nah, harus yang lebih dari gue. Nah dia akhirnya dia punya keresahan kayak gue kayak gini, apa gue harus nurunin value gue gitu. Dari keresahan POV perempuannya ya ketika kita membahas independent woman gitu. Dia akhirnya worry nggak dapat pasangan gitu. Kayak gitu sih. Itu juga sesuai sama yang bilang tadi kan, akhirnya iya kan, independen tapi dia juga butuh orang, tapi malah standarnya yang harus tinggi gitu. Karena itu fitrahnya. Jadi sebenarnya mungkin bagi orang-orang yang buat konten independent woman ini yaitu tadi itu untuk meluapkan rasa kecewa mungkin, pernah kecewa dan itu mungkin cara dia itu bisa jadi untuk fase penyembuhannya dia ngungkapin itu. Walaupun dia ngerasa dia itu independen, ya pasti pada akhirnya dia akan kelelahan. Pasti pada akhirnya dia akan kelelahan, dia akan kembali dan dia akan ngelihat. Pengen juga lah itu tadi, dia akan cari orang yang paling tidak sama lah minimal. Gitu, minimal sama. Karena untuk melindungi dia. Akhirnya balik lagi. Mau nggak mau dia tetap harus dilindungi juga, butuh sosok. Betul. Itu kan. Nah, tapi gue pengen lanjut ke pertanyaan selanjutnya bang. Apakah independent woman ini muncul karena laki-laki yang tidak pada fitrahnya, yaitu laki-laki yang dia tuh nggak bisa atau nggak mampu untuk memberikan itu gitu, memprovider gitu. Gue tanya sih sama temen gue, kenapa sih kayak gini gitu, kenapa ini bisa terjadi gitu laki-laki ini. Dia bilang juga karena kadang ada yang nikah muda gitu, ketika laki-lakinya di umur segitu belum siap, akhirnya ekonominya hancur dan akhirnya mau nggak mau cerai gitu karena nikah muda belum siap gitu segala macam gitu. Tapi kalau misalnya yang sering kita dengar juga dari podcastnya Ustadz Felix maksudnya gitu kan banyak kan yang bilang berapa persen ya cowok bajigur bahasa Ustadz Felix. Mungkin 70-an% gitu. Jadi sisanya itu yang sisa yang masih baik-baik aja kayak gitu. Sisanya udah enggak ini ngetrol lah bahasa kita. Udah aneh gitu kalau bahasa. The scam. Bahasa alam tuh scam. Tapi berarti kayak kalau memang laki-lakinya ini stay di fitrahnya gitu, mereka ya pada dasarnya bisa lah mampu gitu. Mungkin aja ya nggak ada yang istilah independent woman ini gitu, maksudnya nggak seinklusif sekarang gitu, nggak sih banyak sekarang gitu. Mungkin ada tapi nggak bakal digaung-gaungkan seperti sekarang kemungkinan gitu ya. sih itu ya, kemungkinan bisa, tapi tetap ada karena tetap ada orang-orang yang ego tadi ya. Iya benar. Sebagian, tapi kalau misalnya sampai kita lihat kayak di mana-mana ngomongin itu gitu, itu tadi
Iya. yang kita bahas tadi. Kalau cowok-cowoknya juga bener-bener gitu dia mampu untuk nge-provider, dia nggak menelantarkan perempuan gitu, yang akhirnya mengakibatkan perempuan sakit hati, nggak percaya lagi sama laki-laki gitu kan. Mungkin independent woman ini nggak akan seimpulsif sekarang gitu. Betul, bahasa labeling itu mungkin tidak perlu untuk diucapkan. Gitu. Gue juga kurang setuju ketika ada pelabelan independent woman, nggak usah melabel independent woman, karena itu juga merusak komunikasi dari sisi laki-laki gitu. Kok iya banget sih ngomongin independent woman gitu, maksudnya. Yang gak usah jauh-jauh lah, semua ini kehidupan kita ini dari sisi energi dan lain-lain, coba deh telusuri siapa yang ininya, maksudnya yang menyelesaikannya. Enggak, yang sedang bekerja saat ini aja, yang misalnya kebutuhan listrik di tengah laut, tambang di tengah hutan dan lain sebagainya, pembangkit tenaga listrik, gak ada yang perempuan di sana gitu maksudnya, karena emang bukan itu fitrahnya. Kalaupun ada mungkin dikit. Nah, jangan di compare. Ada pun pasti di kantor bisa. Ada pun pasti di kantor, bukan di lapangannya ya. Betul. Oke. Nggak bisa, makanya nggak usah dibanding-bandingkan dan nggak usah dilabelin juga. Karena udah ada posnya masing-masing. Betul, karena gitu udah posnya masing-masing. Kita juga nggak bisa nyalakan karena mungkin di situ tadi kan. Ya emang situasinya kompleks lah. Emang pembicaraan kayak gitu balik ke masing-masing aja menanggapinya gimana. Karena kasusnya kan beda-beda kan, ada yang dia terpaksa, ada yang dia harus ini dan gini. Tapi yang gue khawatir itu narasi ini membesar. Dan banyak yang mengikuti. Itu aja. Jadi kayak kita nggak butuh laki-laki, kita nggak butuh ini, nggak butuh super mereka gitu. Itu pemikiran yang salah. Kalau misalnya ada orang ngikutin, dia ngikutin nggak ada mikir yang lain-lain gitu, udah mikir itu aja. Akhirnya takutnya narasi ini semakin membesar dan orang merasa benar gitu. Iya betul. Padahal fitrahnya baik lagi teman-teman, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu ada pemimpin bagi perempuan, itu fitrahnya. Kita mau ngajak teman-teman untuk yang laki-laki ya, untuk laki-laki, coba untuk jangan jadi laki-laki apa bang kalau kata Ustaz Felix? Bajigur. Jangan jadi laki-laki yang ngetrol, jangan jadi laki-laki yang scam gitu ya. Kita coba untuk balik lagi ke fitrah kita gitu. Betul. Untuk menjadi laki-laki yang tanggung jawab, nggak provider gitu. Ya intinya jangan coba-coba untuk ya kalau bisa menyakiti perempuan, jangan lah ya, karena akhirnya mengakibatkan sebuah narasi ini gitu, sebuah label ini. Kalau kita nggak pada fitrahnya, nggak menjadi laki-laki yang harusnya menjadi pemimpin. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Teman-teman kalau pengen ikut berdiskusi langsung sama kita, teman-teman bisa komen langsung di bawah dan ikut diskusi atau ngajuin pertanyaan-pertanyaan. Nanti dikasih hadiah sama Kevin. Atau punya statement boleh langsung di kolom komentar gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk episode pertama dari season 2 kali ini. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan nyalain lonceng kalian, karena kita akan upload terus di episode-episode selanjutnya di podcast Arah Balik yang pastinya. Sampai jumpa. Thank you guys.